Eh, Ya, nama saya Wisnu Munawar, biasa dipanggil Wisnu. Untuk saat ini bekerja sebagai Quality Assurance Engineer di salah satu perusahaan di Indonesia. Dan ya, saya rasa itu aja untuk pengenalan, dan kita kembali ke materi, yaitu pengenalan QA. Apa itu SQA? Nah, kita akan melakukan dulu pengenalan ke SQA ini. Jadi, SQA ini atau Software Quality Assurance adalah sebuah role atau sebuah pekerjaan yang melakukan pengujian ataupun testing untuk memeriksa apakah sebuah software atau aplikasi atau produk yang sedang dikembangkan yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan dari requirement dokumen. Dan dalam proses ini tuh biasanya dilakukan oleh seorang QA tester atau QA, atau bisa juga dengan QA engineer, atau nama lainnya juga test engineer atau software development engineer in test, sama juga itu dengan bahasanya. Tapi nanti kita akan melihat perbedaannya. Oke, kita akan lanjut. Nah, apa sih tugas SQA ini? Jadi umumnya sebagai software quality assurance kita memiliki tugas, yakni yang pertama itu membuat skenario pengujian. Jadi kita itu akan membuat skenario untuk menguji suatu aplikasi gitu sebelum rilis ke publik. Yang kedua itu melaksanakan dan mengeksekusi pengujian terhadap suatu aplikasi. Tentu saja setelah kita membuat skenario pengujian, setelah itu baru kita akan melakukan atau melaksanakan eksekusi terhadap pengujiannya itu, yang akan langsung di aplikasi yang akan dikembangkan tersebut. Dan biasanya ada 3 environment ketika kita akan melakukan pengujian. Yang pertama itu development, yang biasanya itu untuk pengembangan. Jadi di situ emang gimana ya sebutannya itu, kalau development itu environment yang benar-benar emang khusus untuk pengembangan. Jadi di situ emang ya kadang-kadang suka terjadi banyak bug juga di situ. Lalu yang kedua itu ada demo ataupun staging. Jadi di situ sebelum ke production di tahap terakhir, jadi kita harus ke staging dulu. Nah, staging ini atau demo ini adalah tiruan yang ada pada production atau aplikasi yang sudah go live. Nah, untuk yang ketiga itu production yang udah saya bilang tadi. Di situ adalah sebuah aplikasi yang sudah go live. Jadi sebagai contohnya aplikasi yang sudah go live itu kita tahu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya itu udah go live. Yang ketika teman-teman buka aplikasinya misalkan atau websitenya, nah itu adalah aplikasi go live-nya. Lalu untuk poin ketiga di sini, serta membuat laporan hasil dari pengujian. Setelah kita melakukan membuat skenario, lalu eksekusi dari test case skenario itu tersebut, lalu kita akan melakukan report atau membuat laporan dari hasil pengujian tersebut dan sebagainya. Nah, di sini juga ada perbedaan untuk QA engineer dan QA tester, atau QA manual dan QA automation. Jadi kalau QA manual atau QA tester itu dia melakukan testing itu pada software yang dengan cara yang manual. Jadi contohnya nih, ada mengetes fitur login secara manual. Sebagai contohnya, saya input username dan password, lalu klik button login, namun secara manual, diklik manual, lalu saya input manual, dan lain-lainnya. Dan untuk QA engineer atau QA automation itu melakukan pengujian pada software secara otomatis menggunakan automation testing tool, dan di sini juga ada banyak juga untuk automation testing tool. Nah, untuk contohnya sendiri nih,
mengetes fitur login secara otomatis dengan automation testing tool seperti Selenium, Cypress, Robot Framework, dan lain-lainnya. Itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau sebagai contohnya, sebagai mengetes fitur login itu, kita input username dan password, dan klik button loginnya itu secara otomatis menggunakan automation testing tool-nya itu. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau Selenium, Cypress, atau Robot Framework. Namun ke depannya saya juga akan coba untuk membuat tutorial automation testing tool menggunakan Selenium dengan Cucumber juga. Oke, next. Nah, di sini ada QA Engineer versus QA Manual. Jadi di sini ada pros and cons-nya juga untuk keduanya. Kalau untuk QA Engineer, di sini pros-nya itu yang pertama, dapat melakukan pengujian secara cepat dan efisien, tentu ya, karena ketika kita melakukan automation testing tool itu kita tinggal bikin script sekali, dan kita bisa nge-running tersebut secara berkali-kali dengan pastinya secara cepat dan juga efisiensi waktunya. Nah, ini juga untuk yang pros nomor 2, itu dapat dilakukan setiap saat, kapan saja dengan efisiensi waktu. Lalu yang ketiga itu dapat menggenerate report secara otomatis. Jadi kita juga bisa pakai third party report ataupun report bawaannya. Kalau di Selenium itu kita bisa pakai Maven Cucumber Reporting. Di situ secara otomatis kita akan langsung nge-generate report nih. Dan kita bakal ngeliat nih view-nya seperti apa. Misalkan ada 100 tes, 90 pas dan 5 fail. 90 pas dan 10 fail misalkan. Nah, itu kelihatan tuh teman-teman. Nah, untuk cons-nya sendiri di sini kita harus bisa bahasa pemrograman ya. Karena emang kebanyakan untuk automation testing tool ini emang berjalan itu menggunakan script bahasa pemrograman. Contohnya itu Selenium, itu bisa pakai bahasa pemrograman Java, JavaScript, dan Python, dan lain-lain juga sepertinya bisa. Untuk Cypress itu biasa pakai JavaScript, TypeScript, tapi ada juga untuk automation testing tool yang benar-benar tanpa melakukan kita scriptless, tanpa melakukan scripting. Jadi seperti di Robot Framework itu less scripting banget. Dan juga ada lagi Katalon, jadi dia tinggal bisa nge-record dan play aja. Lalu kita next ke poin nomor 2. Nah, ini ada membutuhkan effort untuk setup di awal. Jadi kalau untuk setup, sama kalau untuk automation testing tool, jadi benar-benar kita harus menyiapkan benar-benar untuk setupnya di awal. Itu cukup gede sih effortnya kalau menurut saya. Oke, kita next ke QA manual. Jadi prosnya itu testing lebih fokus pada hasil secara end-to-end. Jadi kita pastinya kalau misalkan secara manual kita lebih fokus, kita mengaplikasikan diri kita sebagai user, dan kita akan benar-benar fleksibel dan dapat beradaptasi dengan software yang bakal dikembangin. Jadi kita benar-benar bakal fleksibel dan benar-benar lebih fokus untuk ngetesnya secara manual. Nah, tapi ada cons-nya juga gitu kan. Untuk yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama untuk pengujian ya, tentu aja karena kan memang secara manual ya. Jadi kalau untuk login aja, misalkan kalau automation mungkin ya hanya memerlukan waktu 10 detik, tapi kalau misalkan secara manual bisa setengah menit gitu. Jadi itu agak lumayan menyita waktu juga kalau misalkan untuk QA manual. Dan yang kedua itu effortnya juga lebih banyak ketika membuat report. Nah, oke, kita ke kesimpulan, conclusion. Nah, walaupun QA engineer baik dalam beberapa hal, namun sebaiknya emang harus ada QA manual ya. Jadi karena ada beberapa part yang emang nggak bisa dihandle sama si automation testing tool,
contohnya tuh kayak CAPTCHA, anti robot, dan lain-lainnya itu sangat membutuhkan QA secara manual sih. Lalu dan langkah lebih baiknya juga kalau kita dapat mengkombinasikan antara automation dan manual secara bersamaan. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produk dan meningkatkan juga dan kita juga bisa mendapatkan produk yang lebih baik sih. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Terima kasih.